langsung tentang data COVID-19 tanggal 20 Desember tahun 2020. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lahat, dalam hal ini yang diketuai langsung oleh Bapak Bupati Ciujang Esa dan Bapak Wakil Bupati Haryanto SE MM. Perlu diketahui, situasi yang ada di masyarakat sekarang ini, pada tanggal 20 Desember 2020 itu terdapat jumlah suspek 7 orang dan secara kumulatif ada 455 orang. Di sini dalam proses mereka mengadakan di sini diisolasi dan diawasi secara ketat. Kemudian kontak erat secara kumulatif 2.234 orang. Yang dalam proses isolasi 114 orang. Sedangkan yang terkonfirmasi positif untuk Kabupaten Lahat pada hari ini dalam proses ada 30 orang. Di mana di sini dilakukan isolasi mandiri dan juga sebagian melakukan perawatan dan pengobatan di rumah sakit ataupun isolasi di Batai. Secara kumulatif semuanya yang terkonfirmasi Kabupaten Lahat sampai saat ini 404 orang. Yang meninggal 28 orang. Sedangkan yang sembuh di sini ada 346 orang. Jadi saya katakan yang proses 30 orang. Dengan gambaran data yang ada di sini, berarti masih ada yang terjadi penularan di tengah-tengah masyarakat. Bapak-bapak, ibu sekalian dan seluruh masyarakat Kabupaten Lahat. Di sini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat supaya tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dengan melakukan gerakan 3M, wajib memakai masker, menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan. Di samping itu perlu diketahui, yang paling penting di sini kita jangan menganggap remeh, jangan terlalu takut, tetapi kita harus tetap waspada. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi seimbang, istirahat yang cukup. Tunda dulu perjalanan yang tidak mendesak. Marilah kita menjadi agen perubahan bagi anak dan keluarga kita. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi lingkungan kita. Kunci suksesnya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini adalah sinergis semua elemen. Dibutuhkan gotong royong, kebersamaan yang tidak hanya dimaknai sebagai urusan pemerintah atau hanya urusan dinas kesehatan. Semua harus sinergis, semua elemen pemerintah sampai ke masyarakat yang paling bawah. Jangan ragu untuk menegur yang tidak pakai masker. Virus COVID-19 benar-benar ada, menyerang siapa saja. Marilah kita dengan kebersamaan untuk melawan COVID-19 ini. Ini adalah perang bersama. Ikuti himbauan pemerintah. Ikuti terus perkembangan tentang COVID-19 ini di tempat-tempat yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti di media-media online, di televisi, atau di portal resmi lawan COVID-19 Kementerian Kesehatan. Kemudian marilah kita bersama-sama berdoa. Kita lagi diuji kesabaran. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dengan kebersamaan dan gotong royong, sinergis semua elemen. Semoga Allah melindungi kita semua. Salam, Lahat sehat, Lahat percaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang ini apa namanya, mungkin perlu diketahui oleh teman-teman terkait dua pejabat kita yang terkonfirmasi, atau mungkin diperjelas lagi oleh juru bicara apakah memang benar terkonfirmasi COVID-19, dan hari ini juga kabar dukanya Bapak Sekda Kabupaten Lahan. Nah, di sini banyak masyarakat yang juga menunggu rentetan konfirmasi itu. Maksudnya kemarin kan juga ada disangkut pautkan dengan kegiatan-kegiatan di luar. Nah, itu mungkin harus diperjelas dulu ya. Terima kasih. Dari mana? Jadi Sriwijaya Pos. Iya, Bos. Jadi perlu diketahui kawan-kawan media, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya. Karena kawan-kawan media sudah banyak membantu ya sini ya. Kalau informasi yang baik diberikan, menyebar pun informasi yang baik. Kalau informasi yang salah, masyarakat pun menjadi salah persepsi ya. Untuk terkait dua pejabat yang terkonfirmasi positif itu memang benar dengan hasil swab ya. Nah, di sini juga perlu saya jelaskan, terkonfirmasi positif ini bukan dikarenakan seperti yang banyak beredar ya, mungkin di media online bahwa dikarenakan oleh outbound ya. Nah, perlu diketahui tertularnya penyakit ini itu bisa di mana saja, jadi kan itu perlu diketahui. Karena di outbound main mungkin nanti Pak Alex akan menjelaskan, di situ dijalankan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi penyebaran penyakit ini bisa terjadi di pasar, bisa terjadi di perkantoran. Apalagi untuk Kabupaten Lahat sudah ada timbul klaster perkantoran, juga ada klaster keluarga, juga ada klaster perusahaan. Dan juga di sini kami menindaklanjuti ini untuk memutus rantai ini, kami mengadakan testing. Jadi kemarin pernah dikatakan bahwa ada semua pejabat itu positif, itu salah, ya, itu berita hoax, kan? Tapi memang ada beberapa pejabat tadi yang dibilang tadi, kemudian ada ASN, ya. Nah, 55 swab yang hasil swab itu sudah ada. Itu sudah ada. Jadi di sana bukannya semuanya. Jadi alhamdulillah pejabat yang kita testing ini oleh karena mereka dari luar, dan kita itu adalah termasuk tindak lanjut dalam rangka testing untuk mengamankan ya. Nah, jadi alhamdulillah mereka sebagian besar itu negatif. Yang ada tadi yang positif berapa banyak? Yang positif sekitar kalau tidak salah di angka 3 orang yang data terakhir ya. Dan ini juga belum semuanya datanya masuk, jadi kan. Nah, 3 orang itu belum yang termasuk yang meninggal kan? Iya, masuk meninggal, dan juga ada yang lagi dirawat ya. Nah, tapi saya tidak bisa menyebutkan rumah sakit karena ini dilindungi undang-undang ya. Yang perlu diketahui, kami sudah melakukan tracking dan tracing baik di kontak erat maupun di keluarga ya. Alhamdulillah juga yang kemarin mungkin sakit, yang sempat ada pendapat mereka positif, itu tidak, hasilnya negatif, mungkin karena kecapean kan? Karena kecapean, dan juga ada kena penyakit-penyakit biasa. Yang lain? Saya Ujang dari lahathotline.com. Mungkin pertanyaan lebih mengarah ke Pak Aris. Izin Pak Aris Farhan, karena Pak Aris Farhan saat adanya kegiatan outbound ada di lokasi, mulai dari berangkat hingga kepulangan dari sana. Izin diceritakan kronologi seperti apa protokol kesehatan yang dilakukan selama outbound. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk pelaksanaan yang lebih dikenal outbound ini adalah pelaksanaan kegiatan entrepreneur government yang dilaksanakan oleh lembaga yang terakreditasi dan berkompeten untuk melaksanakannya. Pelaksanaan ini sendiri, entrepreneur government ini sendiri, kita rencanakan memang dilaksanakan di awal tahun kemarin, sekitar bulan 3. Namun karena adanya pandemi terpaksa tertunda. Dengan tertundanya ini, maka pelaksanaan outbound ini terus kita komunikasikan dengan pihak penyelenggara. Dan untuk pelaksanaan yang kita laksanakan kemarin, ini beredar informasi katanya dilaksanakan sampai tanggal 10 ya. Nah, perlu kami klarifikasi bahwa pelaksanaan entrepreneur government dilaksanakan tanggal 3, mulai tanggal 3 sampai tanggal 5
Desember yang lalu. Sebelum pelaksanaan, 1 bulan sebelum pelaksanaan, ini sudah dilaksanakan asesmen tes kepada seluruh peserta ataupun calon peserta entrepreneur government ini. Termasuk juga dilaksanakan tes kesehatan. Pihak penyelenggara sendiri melaksanakan tes kesehatan. Dan selama pelaksanaan, entrepreneur government ini, pihak penyelenggara sudah berkoordinasi dengan pihak Satgas COVID-19 setempat, termasuk dengan aparat Babinsa dan Babinmas setempat untuk mengontrol pelaksanaan. Dan dalam pelaksanaan tersebut, Satgas COVID-19 pemerintah setempat itu ikut hadir mengontrol pelaksanaan kegiatan ini yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan alhamdulillah sampai selesai pelaksanaan dan sampai hari ini baik penyelenggara tidak ada yang terkonfirmasi. Namun kebetulan di Kabupaten Lahat ada beberapa yang terkonfirmasi. Nah itu nanti tracking dan tracing dari pihak Satgas ataupun Dinkes. Namun perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan selesai tanggal 5 semua dalam keadaan sehat. Tidak ada yang sakit termasuk beberapa hari setelah pelaksanaan. Itu saja mungkin dari kami. 45 orang. 45 orang. Terdiri dari Pak? Termasuk Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, kita kepala SKPD dan kepala bagian. Jadi perlu kami luruskan bukan 72 orang, 45 orang cuma yang ikut. Silakan kalau ada yang lain. Pertanyaan kalau ada sebelum dengan ini kan nanti pemerintahan ASN Bawang sudah mulai membuka pasar itu kan masih tetap berlanjut tidak seperti biasa atau diperlakukan bekerja di rumah. Kita masih nunggu dulu hasil status keadaan COVID-19 melalui Satgas. Karena mohon izin kami sampaikan di sini bahwa kondisi pelaksanaan apakah 25%, 50% atau 75% yang EFH ini adalah kewenangan dari Satgas nanti yang akan memberikan arahan. Jadi kita akan tunduk ke arahan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Lahat. penyelenggara korban yang dari Lahat Pak, yang menaunginya. Jadi seperti ini, pelaksanaan ini adalah diikuti oleh seluruh SKPD dan kebetulan memang kita sebagai koordinator Kita itu siapa Pak? Kalau Pak disebut kita itu siapa Pak? dari BKPSDM koordinator untuk penyelenggaraan ini. Tapi peserta adalah semua, kita termasuk saya sendiri juga sebagai peserta pada kegiatan tersebut. Kak, ada tidak sebelum berangkat itu pertimbangan mengingat Pulau Jawa kan untuk COVID-19 cukup tinggi. Nah, walaupun tadi kan untuk prokesnya sendiri cukup ketat dilaksanakan. Maksudnya pertimbangannya, apalagi Pak Bupati sendiri kan sebelumnya pernah menghimbau agar warga Lahat tidak keluar kota terlebih dahulu. Jadi seperti ini dapat kami luruskan bagaimana kami sampaikan tadi bahwa kegiatan ini awalnya akan dilaksanakan di awal tahun sebelum pandemi COVID. Jadi sempat tertunda dan ini memang kegiatan ini dipandang penting bagi pemerintah Kabupaten Lahat dan rangka meningkatkan rasa kebersamaan dan juga meningkatkan wawasan untuk peningkatan efektivitas bekerja ke depan. Untuk pelaksanaan ini sendiri kita laksanakan, sekali lagi kami sampaikan, dilaksanakan dalam pengawasan Satgas COVID-19 setempat Kabupaten Bogor yang ikut dalam setiap tahapan untuk mengawasi, termasuk dari pihak kesehatan yang ada di sana. Jadi terkait pelaksanaan ini sendiri, kita sebelum ikut, sebulan sebelumnya kita sudah di asesmen, termasuk memberikan data kesehatan. Jadi tidak seluruh peserta wajib ikut seluruh kegiatan, karena tetap diawasi oleh tenaga kesehatan dan juga Satgas COVID di sana yang sekali lagi kami sampaikan, protokol kesehatan di sana sangat ketat. Jadi kita juga wajib ada rapid dan mereka juga rapid. Untuk berangkat dan pulang Pak seperti apa yang 45 peserta? Kita berangkat menggunakan kendaraan udara dan langsung menuju ke lokasi. Seperti itu juga pulangnya di bandara langsung kembali. Artinya peserta tidak ini Pak, tidak apa namanya? Tidak terpisah-pisah Pak. Peserta ada yang berbareng, ada yang terpisah. Jadi tidak sekaligus berbarengan berangkat, tidak. Oh,
pulang dan pergi itu ada pengawasan, Pak? Kita tetap melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang kita sampaikan terus-menerus melalui pemerintah Kabupaten Lahat. Protokol kesehatan tetap dijaga. Siapa yang bertanggung jawab atas keberangkatan peserta outbound? Saya pikir keberangkatan ini adalah keinginan dari para peserta seluruhnya. Jadi kebetulan kita mengkoordinir, jadi bertanggung jawab adalah kita semua secara pribadi bertanggung jawab dan kita masing-masing sudah membuat pernyataan untuk ikut melaksanakan kegiatan maksud. Pak, dari 45 orang yang ikut outbound itu berapa orang yang dinyatakan positif, Pak? Mungkin dari pihak Dinkes yang menjawab berapa orang dari 45 itu. Ya. Nggak, maksudnya begini, mungkin perlu saya luruskan pertanyaan, maaf Pak. Mungkin sebelum dan saat pelaksanaan kemudian sesudah kegiatan tersebut, adakah peserta yang dinyatakan oleh panitia di situ terkonfirmasi? Tidak ada. Tidak ada. Artinya bisa dibuktikan Pak dengan mungkin ada konfirmasi dengan pihak situ, pihak Bogor ke Lahat terkait adanya isu ini. Tidak ada. Ini kita sudah berkoordinasi juga ke pihak penyelenggara dan pihak penyelenggara juga tidak ada sampai sekarang yang terkonfirmasi positif. Tadi sudah kami sampaikan, tanggal 2 berangkat dan tanggal 5 pulang. Selesai. Jadi pelaksanaan tanggal 3 sampai tanggal 5. Apakah dengan peristiwa kejadian hari ini adakah kaitannya dengan outbound, Pak? Mungkin bisa diperjelas lagi, Pak. Ini begini ya, kalau kaitan tertular di outbound saya jawab tidak. Karena penularan penyakit ini itu bisa terjadi di mana saja. Nah, jadi pada waktu kejadian itu setelah mereka pulang ya. Nah, tetapi perlu diketahui kecenderungan yang ada yang positif kemarin, yang meninggal itu memang beliau ada penyakit penyerta. Ya, karena saya komunikasi langsung menurut keterangan dokter. Nah, kalau mau pasti tertularnya itu bisa di mana saja. Bisa di perkantoran, bisa juga Anda yang membawa. Karena kita OTG itu bisa siapa saja boleh ketahui. Karena ada orang tanpa gejala ya. Jadi makanya saya jawab, apalagi di outbound ini protokol kesehatannya sangat ketat. Itu tadi langsung dari Pak ini kan, dari Pak Aris ya. Nah, jadi ada kemungkinan ini bukan dari sana. Kalau memang dari sana, pasti pada waktu mereka proses di sana. Nah, makanya ke depan saya mewakili, kebetulan ini mungkin Pak Ali Banding juga tidak bisa hadir karena posisi saya sebagai PLH Kadinkes. Ke depan gugus tugas akan melakukan aksi yang lebih ketat lagi, seperti tim pencegahan akan mengadakan pengawasan lebih ketat, penegakan protokol kesehatan. Dan kemarin saya sudah bicarakan baik dengan Pak Surya Dasman, kemudian juga kerjasama dengan Pak Dandim. Kemarin kumpul semua dan Ramil, mereka langsung siap mendukung dan seluruh Babinsa dan juga Bapak Kapolres. Dan alhamdulillah bisa lihat sendiri sekarang di kecamatan-kecamatan, di Kota Koramil menindak tegas mungkin dengan hukuman push up. Dan saya juga harapkan media supaya terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita. Kita jangan sampai kendor. Dan juga nanti mungkin termasuk pengawasan tenaga kerja yang keluar masuk di Lahat. Dan sudah saya bicarakan langsung dengan Kadisnaker ya. Tolong kawan-kawan media, saya mengharapkan terus berilah informasi yang jernih dengan masyarakat. Karena kalau informasi yang salah akan menimbulkan persepsi, yang salah akan menimbulkan ketakutan. Sedangkan untuk perang menghadapi COVID-19 ini, kita harus menghilangkan rasa takut. Jangan terlalu takut, karena bisa menurunnya imunitas. Ciptakan sana-sana liang, protokol kesehatan, istirahat yang cukup, dan makan gizi yang berimbang. Ini yang paling penting, termasuk kawan-kawan media. Ya, silakan. Satu lagi Pak Taufik. Ini terakhir ya. Untuk menjamin masyarakat bahwa penyebaran COVID ini tidak akan terjadi, Pak ya. Masyarakat jangan takut. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Gugus tugas dalam ini, Pak. Jadi kita harus berbicara dalam penanganan COVID, jangan hanya berbicara di mana hanya oleh satu instansi. Karena saya bilang,
harus sinergis semua elemen. Oke. Mulai dari elemen pemerintah juga elemen masyarakat paling bawah. Ini yang paling penting. Jadi di sini kita harus menerapkan sistem pertahanan melawan COVID semuanya. Seluruh lapisan Iya. masyarakat. Kalau dinas kesehatan, alhamdulillah kita didukung oleh ini dari Pak Bupati sendiri, kita sudah membeli alat PCR. Tetapi masih dalam tahap percobaan proses untuk perizinan. Ya, tolong doa biar cepat izin. Dan dengan begini nanti percepatan hasil akan lebih cepat. Karena kalau kita kirim ke Palembang itu Sumbaksel, jadi tidak bisa cepat. Jadi itu mohon dimaklumi. Tolong doa sama kawan-kawan media ya. Pak Psikologi tadi kan Bapak menyebutkan masa melarang perusahaan